sambil menunggu teman yang lain, kita bisa mulai. Sudah 45 lebih ya. Oke, assessment psikologi klinis, kita akan membahas mengenai observasi dan tes psikologi. Kemarin sudah membahas tentang wawancara. Yang kalau kita ingat, ya wawancara itu yang paling utama, yang penting adalah adanya raport. Kenapa raport penting? Ya, karena untuk menjalin hubungan yang baik supaya informasi yang kita dapatkan itu semakin banyak dan semakin tepat, semakin sesuai dengan kira-kira masalah ya yang kita temui. Nah, asesmen dari wawancara kemarin, atau kita ingat kembali ke review apa assessment itu adalah kita mengumpulkan informasi. Ya, intinya ketika lalu kemudian ada suatu masalah, nah, kita harus menggali informasi supaya investigasi kita tepat. Ya, investigasi atau mungkin penyelidikan kita itu tepat, ya, sesuai dengan masalah, sesuai dengan karakter, sesuai dengan definisi. Ya, kalau kemarin mungkin di pertemuan yang lalu sedikit dibahas tentang schizofren ya oleh Pak Yudi, bahwa kalau memang benar itu diduga schizofren, nah, maka kita bisa mengumpulkan informasi itu dengan dengan tepat dan sesuai, supaya kita bisa memahami perasaan dan proses berpikir orang yang menjadi masalah itu, maksudnya schizofren. Benar nggak dia schizofren? Ya, apakah dia benar-benar schizofren? Apakah dia benar-benar depresi? Nah, itu kalau kita tidak mengumpulkan dengan tepat, yaitu nanti atau sebanyak-banyaknya nanti ada yang kurang dan ini gambarannya nanti bisa salah. Ya, kaitannya di sini. Ya, kaitannya di sini yang kuning-kuning ini. Kalau kita kurang, maka gambaran kita tentang klien dan situasi juga mungkin akan kurang. Sehingga mungkin juga kurang tepat ketika kita mau mengambil keputusan. Oh iya benar ini depresi. Oh iya benar ini schizofren. Atau oh iya benar ini mengalami gangguan yang lain. Itu kaitannya dengan assessment ya secara umum. Yang mana kemarin ya ketika kasusnya Ida, kita harus, nah maka untuk kasus ini review juga kita harus tahu dulu jenis gangguannya. Kita harus banyak belajar tentang ciri atau karakteristik supaya gangguan itu benar-benar bahwa memang itu sesuai dengan karakternya. Oh depresi, bahwa gejalanya itu juga sesuai dengan apa yang ditampilkan dalam karakter terkait dengan depresi. Ya, misalnya kalau kaitannya dengan kasusnya Ida yang korupsi. Nah, ini ketika Ida korupsi, ya ketika dia diduga mengalami gangguan jiwa karena depresi. Kenapa depresi? Ya mungkin bukan karena korupsinya, tapi ketika dulu bebas dan sekarang tidak, nah lalu mengalami shock, wah kok ketahuan misalkan, ketangkep, lalu menjadi, padahal ini baru tahanan kota ya, nggak bisa. Tapi bagi Ida yang mungkin biasa keluar negeri, mungkin nggak bisa kemana-mana, itu menjadikan awalnya mungkin cemas, sedih, dan sebagainya, stres, lalu kemudian jadi depresi. Nah, dari mana kita tahu bahwa Ida lalu itu depresi? Dari rumah sakit jiwa, mungkin jaksa tidak percaya begitu saja, betul, maka harus dicek. Karena bisa jadi ya, karena mungkin kita tidak tahu bahwa ada orang yang mungkin juga mengambil kesempatan ke ini aja, ke itu aja, itu kan bisa jadi seperti itu. Lalu ada pelanggaran sumpah yang tidak diketahui, maka benar-benar harus dicek. Nah, cek ini lalu kemudian berdampak terkait dengan kasusnya. Ketika lalu kemudian, oh iya benar, dia depresi, maka lalu kemudian
kita bisa memutuskan apakah depresinya dulu diatasi atau langsung pengadilan. Ya, tentu ini juga menjadi wacana, ya menjadi pemikiran. Kalau langsung pengadilan, orang namanya depresi, yuk, dia mungkin akan merasa bahwa tidak bisa menjawab dan sebagainya karena putus asa karena tidak bisa menjawab karena gangguan jiwanya. Ketika ditanya juga ngeblank, ya song, katakanlah ditanya juga bingung, ya linglung, nah gitu. Maka mungkin untuk antisipasi maka lalu akan lebih baik ditangani dulu gangguannya, ya dikurangi depresinya supaya bisa menjawab atau melakukan proses pengadilan dengan tepat, ya. Nah ini supaya itu jelas bahwa ini memang ditangani, ini yang lalu kemudian dalam proses wawancara benar-benar kita wawancara. Tapi pertanyaannya kemudian apakah hanya berdasarkan wawancara saja? Tidak, ini dapat dilihat, maksudnya diketahui bahwa depresi. Kita lihat di situ. 1.800.000, 1.500.000. Ya, 1.800.000 kasusnya Ida gitu ya. Dia 1.800.000 kilo berarti berapa? 1.800.000 itu berarti 1 miliar berapa? 800.000 kilo. Oh, itu 1 triliun ya. Nah, duit seperti itu kalau kemudian diminta untuk mengembalikan yang juga susah, itu mungkin yang bikin depresi. Maka kita kalau supaya lebih tahu itu lalu kemudian bagaimana caranya, ya itu ditanya. Bener nggak? Bagaimana? Apakah sesuai dengan diri karakter? Tapi tentu juga tadi saya kembali tidak hanya dari wawancara, juga dari observasi dan tes. Apa yang bisa kita lihat dari tes, ya maaf dari observasi. Observasi itu adalah intinya itu kita mengamati, ya, mengamati dengan cermat, mengamati dengan seksama, ya, apapun petunjuknya, baik itu sikap atau perilaku, budaya, pengaruh lingkungan, kepribadian, ciri khas, identitas seseorang, ya, situasi, kondisi, latar belakang, gaya hidup dan sebagainya. Ya kalau si Ida tadi yang ada di berita ini, kita harus cek, harus lihat bagaimana perilakunya, bagaimana gaya hidupnya, ya dari mungkin selain selain apa namanya wawancara juga berkunjung ke tempat lingkungannya di sekitar. Apakah dia gaya hidupnya seperti itu, latar belakangnya dulu bagaimana, ya sebelum mungkin situasi yang sekarang. Lalu, nah ketika pengamatan itu detail dan cermat, maka banyak petunjuk yang bisa digunakan untuk membantu proses assessment. Ya, ini contoh yang lain ya, mungkin kalau benar-benar dia mungkin depresi atau mungkin punya gangguan, jadi kita bisa melihat apakah itu luka parutan di pergelangan tangan ya. Itu kalau proses observasi ketika laporan itu nanti deskripsi bentuknya. Deskripsi itu apa namanya gambaran ya bahwa ada luka parutan di pergelangan tangan. Lalu muncul dugaan pernah mencoba bunuh diri. Nah benar atau tidak? Nah, lalu kita bertanya ulang. Bisa bertanya kepada Ida atau kepada orang di sekitarnya, atau mungkin yang kita lihat di gangguan yang lain, schizofren misalkan. Bisa jadi mungkin bukan parutan pergelangan tangan, tapi mungkin karena terluka karena mungkin kegesek atau gimana. Nah itu review dan pengenalan singkat terkait dengan assessment, ya, observasi. Nah, sekalian sekarang silahkan diamati. Diamati gambar ini, lalu kita mungkin istirahat, bukan istirahat ya, mungkin 5 menit ya, nanti 17.40 karena ada azan. Nah, kita berhenti sejenak ya, 17.40 nanti kita mulai lagi ya karena ini ada azan. Silakan untuk diamati dulu gambarnya ini. Latihan untuk pengamatan.
Baik, kita lanjutkan. Kira-kira, nah, dari mengamati gambar berikut, kira-kira gambaran apa yang bisa kita berikan dari paling gampang ini nih. Ini observer nih, apa yang terjadi padanya, apa yang bisa kita bilang. Oke, mungkin mau kira-kira menggambarkan apa yang dialami oleh observer ini, atau situasi apa, ya, ada gambaran apa yang dilihat dari observer ini. Satu, dua mungkin, atau mungkin siapa yang mau ini. Kan Linus itu kan semester 4, nanti kan juga ada MedPen ya. MedPen itu kuanti kuali ya, atau mungkin kaitannya dengan observasi dan wawancara pasti juga dibahas. Yang dialami observer bingung, Pak.
seperti ini loh, yang ini loh, apa yang dilakukan, apa yang terjadi. Tampak memegang kepala, mengangkat satu kaki. Ya, itu ya. Yang namanya observasi, nah, itu seperti itu, mengangkat satu kaki, memegang kepala, memegang pulpen. Kita tidak boleh berasumsi, wah, observernya stres, nggak bisa. Ya, stres itu kalau misalkan mungkin dia, kalau kita bilang itu stres atau frustrasi, kemarin ya pembahasan dari klinis ya, mungkin frustrasi karena situasi ini, ya kita harus tanya. Tadi megang kepala ada apa? Nah, kita harus tanya ke dia, ke observernya. Oh, ternyata gatal, gitu kan? Terus saya lupa, makanya harus mengangkat kaki. Nah, itu yang kita sebut betul begitu. Observasi itu gambaran, deskripsi berdasarkan apa yang dari yang dilihat. Kalau misalkan lalu kemudian kemudian kita bilang, oh itu dia karena garuk-garuk gatal, belum tentu. Itu namanya asumsi, kita harus tanya. Jadi katakanlah walaupun wawancara itu disebutkan atau kita bahas dulu, bukan berarti lalu setelah wawancara sudah observasi terus selesai. Itu saling terkait nanti. Observasi, wawancara, observasi itu saling terkait. Kalau mau mengembangkan atau mendapatkan gambaran yang lebih banyak, itu seperti itu. Tidak hanya sekedar observasi selesai, wawancara selesai. Nah, karena harus di cross check juga. Ya, itu salah satu contoh aja kaitannya dengan situasi ini. Oke. Nah, ini ya. Metode dasar observasi klinis intinya tadi melihat dengan secara sesama berbagai petunjuk. Dugaan boleh, tapi ketika kita membuat laporan itu bukan asumsi. Kalau misalkan kita di sini, wah dugaannya kemungkinan itu frustrasi. Nah, itu kan dugaan. Tapi kalau di laporan, wah ini langsung bilang ya, observernya stres, garuk-garuk kepala ya, padahal belum tentu, mungkin cuma megang aja ya, tadi. Ya. Nah, itu tidak tepat. Yang tepat tadi, kalau misalkan di laporan itu ada dugaan kita curiga, ya tidak apa-apa. Kemungkinan dia frustrasi. Tetapi kita tidak bisa beda ya, tidak bisa langsung ketika nulis laporan observasi itu, oh ini langsung dia frustrasi lah, itu nggak boleh. Tapi kalau tadi betul memegang kepala, mengangkat satu kaki, itu betul. Nah, nanti kita perlu latihan ya, situasi untuk seperti ini kita perlu latihan ya. Perlu latihan observasi itu sama seperti wawancara itu, walaupun cuma lihat itu juga perlu latihan. Karena apa? Setiap orang itu punya keunikannya sendiri. Penjual kucingan yang satu dengan penjual kucingan yang lain itu berbeda. Sama yang dijual mungkin, tapi cara pelayanannya berbeda. Di kantin, nah kalau kita datang ke kantin, kalau nanti OSM itu banyak berjejer kantin, sama-sama jualannya modelnya rames ya. Yang rames itu maksudnya banyak lauknya, yang siap saji. Cara jual, cara menjawab, cara bayar, cara melayani itu masing-masing berbeda, unik. Masakannya pun juga unik dan berbeda. Bagaimana kita tahu masakannya berbeda? Ya kita observasi. Observasinya nggak cuma lihat. Observasi itu, ya ini, observasi itu, ya, itu tidak hanya kita melihat ya, tapi juga ketika lalu juga merasakan. Kalau wawancara kan banyak-banyak, tapi observasi itu semua dipakai. Kalau kita pengen tahu masakan enak atau enggak cuma dari lihat tampilan, kelihatannya menarik, ini rasanya juga jelas, wah sini karuan, ya kan? Lalu definisi enak enggak enak, bubar kan akhirnya. Wah ini bagus, ini enak ini ya. Begitu dirasakan, wah sini pol, gitu kan? Ya lupa, ternyata bukan sebenarnya tuh nggak lupa, cuma nggak lain kesampluk garam, nggak tahu lah, itu kan akhirnya
bayangan kita, gambaran kita tentang masakan enak itu berubah, ya, buyar gitu kan. Nah, itu contoh. Ya, pakaian berantakan, rambut kusut, setting sosial tertentu, ya, gaya tidak lazim, cara berjalan, nah, itu yang dapat kita amati. Menghindari kontak mata, ya, mungkin kita perlu nyoba. Ya, observasi itu nggak hanya ini, tapi juga perlu nyoba. Tenang pora ini, dia menghindari kontak mata karena dia mungkin nggak pakai kacamata atau yang lain. Oh, ternyata iya. Ketika sudah dicoba-coba begini begitu, sambil dekatkan kok nggak bisa. Ya ini contoh observasi ya, tadi ya, taruh di pergelangan tangan. Memang kalau ini ya menunjukkan pernah bunuh diri itu kalau, ya ini catatan saya, kalau memang dari keterangan dari mungkin ya sudah ada, itu memang dia pernah ada keterangan bunuh diri, maka kita mungkin bisa menduga, oh ya benar berarti nah, ada luka di sini. Pakaian berantakan, ya, setting kusut, gaya hidup, ya, depresi, schizofren. Tapi jangan salah, mungkin depresi pun ada orang yang mungkin depresi tapi pakainya tetap rapi juga ada, ya, jangan salah. Maka kita harus benar-benar mengamati betul-betul. Ya, atau schizofren, halusinasi gitu kan. Tidak harus pakaiannya juga kusut, tapi bisa jadi pakaiannya juga bagus ya, karena dia schizofren, halusinasi mungkin wah besaran ya. Dia merasa diperhatikan, merasa bos sebagai juragan, pakaiannya selalu rapi gitu, ada gitu kan. Nah, ini contoh tanda-tanda abnormalitas. Tadi ya, lalu ini contoh kaitan observasi itu tidak hanya mengamati, tidak hanya melihat, tapi juga mencoba. Ini contohnya anak autis ketika kaitannya dengan sensitivitas saat disentuh atau dicubit, dia ini enggak bereaksi tidak. Karena kan kalau anak autis itu, kalau memang itu terlalu sensitif, disentuh aja itu sudah teriak-teriak. Tapi kalau nggak sensitif, ya, dicubit apapun, digelitikan apapun, dia nggak geli, nggak apa, ya, datar. Itu yang terjadi di situ, yang kaitannya dengan observasi. Yang kalau misalkan kalau kita lihat itu kurang sensitif, ya bahaya, nanti dia pegang benda apapun, kalau misalkan setrika panas ya susah. Nah, ini yang bisa kita amati di yang bisa kita amati juga kaitannya dengan observasi, ya. Ini terutama terkait saat proses wawancara. Ada nggak kontak mata saat diajak ngomong? Bahasa tubuhnya, ya, mungkin bahasa tubuh itu gestur itu ya, condong ke sini, condong ke sana, ya, kualitas vokalnya jelas atau terbata-bata, itu non verbal. Perilaku verbal, ya, ini jelas kata-kata yang diucapkan, jadi cara kita memahami klien lewat observasi. Lalu ada kesenjangan, ya, saya itu sedih tapi, nah ini kan kayak gitu ya, bilang sedih tapi senyum gitu kan, atau kamu mau nggak ini, enggak tapi sambil ketawa gitu kan, enggak mau gitu kan, tapi sambil ketawa. Kalau orang nolak kan enggak, udah cukup, tapi kan enggak mau kan jadi bingung ya. Dalam konsep umum pun kita juga mungkin belum ora itu, mau enggak itu kan. Ini yang perlu kita amati. Nah, ini pun sebenarnya situasi ini, latihan ini juga bisa kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Proses pengamatan ini, ya, entah dari keluarga, entah dari pasangan, entah dari pacar, anak, dan sebagainya, adik, ya, kaitannya dengan kalau mau latihan observasi itu di situ. Nah, tujuan dari observasi. Tujuan dari observasi yang jelas, ya, supaya kita dapat mendefinisikan secara lebih tepat, ya, masalah psikologis tadi.
Kaitannya dengan contohnya Ida yang depresi. Benar nggak Ida depresi? Sesuai dengan karakteristik di situ enggak? ADHD itu praktik. Benar nggak ADHD? Atau autis? Benar nggak? Ketika kita sudah tahu gangguannya, kita bisa curiga, nah, checklistnya. Ini benar autis enggak sih? Anaknya gimana sih? Gitu kan. Sosialnya, komunikasinya, schizofren juga demikian. Itu mendefinisikan. Setelah mendefinisikan, setelah diketahui ya tujuan observasi klinis, lalu kemudian oh ya ya oke autisme ya benar. Tapi masalahnya lalu apa? Apa yang bisa kita cek? Misalkan kontak matanya masih kurang. Nah, strateginya penanganan kontak matanya dulu dibenerin, ya katakanlah diperbaiki atau diterapi. Baru kemudian bicaranya. Atau kalau itu sudah semua ternyata emosinya, ya tantrumnya misalkan. Oh ini autis, tapi memang autis sih, tapi dia tantrum. Nah kalau tantrum kita mau terapi juga susah. Ya maka tantrumnya dulu dibenerin untuk ya terapi yang lain itu nanti mengikut. Ya kalau kalau orang sudah nggak anteng ya sudah nggak tantrum ini kan untuk ditangani juga bisa baik. Nah, yang ketiga, ketika lalu kemudian definisi udah, strategi penanganan ditangani sudah, entah tantrumnya, entah itu lalu kemudian kontak mata dan sebagainya. Ketika itu sudah dirasa cukup, ya sudah ditangani, kita lihat lagi. Ya, tujuan observasi klinis juga disitu lihat lagi. Apakah hal atau penanganan yang kita lakukan itu benar urung, sudah ada kemajuan atau tidak. Tantrum misalkan. Oh ternyata setelah 3 kali penanganan, 4 kali penanganan kok masih bengok-bengok yo. Dan masih teriak-teriak, masih emosi, masih marah, apa yang bisa kita lakukan? Ya dicoba lagi berarti. Ada yang kurang. Kira-kira ada yang kurang apa dan bagaimana? Kontak mata. Sudah 10 kali kok baru 5 detik melihat ke ya antara ke mata gini. Itu autisme misalkan. Yang lain seperti ini. Nah, itu yang lalu kemudian apa namanya? Kita cek ya efektivitas benar nggak, maka kita observasi dan ya tadi tanda kutip dites lagi misalnya setelah berbagai penanganan untuk mencoba melihat kemajuannya seperti apa dan bagaimana. Oke, lalu kemudian nah ini kalau ini evaluasi setelah kemajuannya bagaimana, kalau belum maju ya sama kembali ke sini kita lihat kembali ke apa namanya masalahnya, lalu apa yang perlu ditangani lagi. Lalu diuji lagi. Begitu seterusnya. Ya, kaitannya dengan observasi dan wawancara klinis. Ya, wawancara juga termasuk. Ketika kemudian dicek, oh ternyata kok enggak ini ya, atau tanya kita di rumah gimana? Wah, di rumah cuma sendiri sama pembantunya. Ayo, berarti tidak setelah terapi tidak tertangani. Karena apa? Ya hanya sama pembantunya kan gitu ya. Kalau pembantunya berarti enggak ada yang mengulang. Ya berarti ya kurang maju. Kita harus terus dilakukan. Itu asesmen di klinis itu seperti itu, ya terus dilakukan. Lalu bagaimana bentuk dalam mengumpulkan data, ya? Karena ini observasi, maka rekaman video. Kalau wawancara kan tidak hanya bisa audio, tapi video pun sebenarnya juga bisa, tapi yang utamakan audio. Nah, kalau yang observasi, ya bisa video, bisa ada audionya, atau cuma video CCTV itu ya kita bisa mengamati perilakunya, ya pengamatan perilaku, kunjungan ya datang ke tempat itu, atau mungkin yang ini agak katakanlah mungkin intelektualnya bagus ya observasi diri sendiri. Lalu kemudian bagaimana cara untuk menganalisis ya dengan coding dan rating, hampir sama seperti yang dilakukan dalam proses wawancara. Ya ada codingnya, rating kira-kira yang paling sering muncul itu yang mana? Ini ya cara mendapatkan. Lalu tes psikologi. Nah, tes psikologi ini dilakukan ketika biasanya observasi wawancara itu nggak cukup. Kita wawancara terus masih ragu, ini benar apa enggak. Maka biasanya
kaitannya dengan klinis lalu diberikan tes psikologi. Nah, tes psikologi itu ada dua macam. Tes kepribadian atau tes proyektif dan tes inteligensi atau tes non proyektif. Nah, perlakuannya berbeda. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk tes proyektif. Tes proyektif itu bisa menganalisis gambaran kaitannya dengan tes inteligensi juga. Tapi kalau tes inteligensi atau non proyektif itu yang pasti jelas tidak melihat kepribadian. Jadi hanya inteligensinya aja. Tapi kalau kepribadian atau proyektif itu bisa melihat inteligensinya bagaimana. Nah, ini ya. Ini alat dasar ya. Ini juga termasuk bagian dari diagnosis dan evaluasi. Nah, tes yang digunakan ya, proyektif itu ini TAT, ya, rosah atau grafis ya, gambar, warteg itu juga gambar. Kalau tes non proyektif atau inteligensi itu tes terkait dengan yang jelas kemampuan inteligensi, ya, ini WSC, Wechsler itu atau minat bakat. Nah, perbedaannya misalkan ya katanya pemakaian antara proyektif dan inteligensi sama-sama bergangguan, tapi berbeda dalam penggunaan. Misalkan depresi. Orang depresi, kalau mau kita kasih tes inteligensi tidak tepat. Karena apa? Kita kan ingin melihat sejauh mana. Itu kan depresi itu kan kaitannya lebih ke gangguan masalah kepribadian ya. Emosi dan sebagainya gimana. Kalau misalnya mau dikasih tes inteligensi yang model terkait dengan ini nggak tepat. Ya, minat bakat juga nggak tepat. Itu tes kepribadian kok malah minat bakat. Nah, maka yang paling tepat adalah tes proyektif. Kita mau tahu ida depresi, ya orang schizofren, ya itu pakai tes proyektif. Nah, lalu kemudian ada gangguan nih, ada gangguan kaitannya dengan ADHD atau gangguan dengan yang kalau dulu disebut mental retardasi atau sekarang IDD, intellectual development disorder ya, gangguan intelektual. Itu kita nggak bisa, agak susah kalau mau pakai kepribadian karena yang dilihat bukan kepribadiannya. Kepribadian itu kita bisa lihat kalau kemungkinan ada masalah emosi. Nah, tapi pemakaian misalkan ya, kalau misalkan ini benar nggak sih ADHD, ini benar nggak sih kalau ini MR ya, atau IDD, dari observasi, dari wawancara kok kayaknya mengarah ke gangguan ADHD, misalkan ya ada dua orang itu ADHD atau mungkin ini salah satunya MR. Nah, supaya lebih yakin maka kita perlu tes. Tesnya tentu bukan tes proyeksi, bukan tes kepribadian, tapi tes non proyeksi. Karena di DSM itu salah satu ciri-ciri karakteristik itu bisa disebut bahwa itu ADD atau itu MR adalah kaitannya dengan inteligensinya. IDD dia ADHD itu punya masalah gangguan, mungkin memang dia hiperaktif dan sebagainya, tetapi inteligensinya harus normal. Tuh. Kalau misalkan mau soalnya ADHD mungkin dia ngamuan lah, itu mungkin baru kita bisa pakai setelah benar bahwa dia adalah ADHD, ya, mengetahui inteligensinya, kok sering ngamuan dan sebagainya, tantrum di rumah, oke gitu kan, kita bisa cek pakai proyeksi. Ya, mungkin nggak melulu harus RO atau TAT, mungkin bisa grafis atau watak. Ya, kalau itu anak-anak, ya TAT bisa, CAT mungkin ada masalah emosi. Kalau yang IDD, nah kita pakai juga IDD. Ini kok kayak ADHD ya, ya hiperaktif dan sebagainya. Tapi kok ramu dengan misalkan ditanya, nggak nyambung. Nah, tentu itu bukan, kalau misalkan kita lihat itu kayaknya anak-anak atau mungkin kita sudah tahu gangguan kok orang nyambung ya, karena gangguan schizofren mungkin juga diajak ngomong nggak nyambung, tapi ini tidak, dia tidak ada katakanlah halusinasi dan sebagainya ya, memang nggak nyambung aja, dicek pakai inteligensi. Kalau kepribadian kenapa nggak cocok, karena juga biasanya kenapa kepribadian atau proyeksi nggak cocok, karena ini situasinya apa namanya,
pribadi yang cocok karena kemungkinan nggak keluar hasilnya. Nah, kita akan bisa menemukan hasilnya kalau dari inteligensi. Oh ya pantas benar. Inteligensinya itu di bawah rata-rata. Ya, di bawah 90 atau mungkin jauh dari 90. Maka kita bisa bilang oh pantas ini IDD, gangguan perkembangan intelektual. Maka mungkin kalau kita mau memperlakukan juga sesuai dengan usia mentalnya. Ini kalau yang pakai BINE ya. Nanti kalau kuliah yang terkait dengan pengenalan alat tes itu di situ. Kalau WSC lebih ke IQ, kalau BINE itu membahas juga usia mental. Ya misalkan usianya 20 tahun, tapi usia mentalnya seperti anak 10 tahun, itu ya iya jelas ada itu karena biasanya lebih mundur lebih jauh. Nah, bagaimana kita memperlakukan? Ya sesuai seperti anak usia 10 tahun. Tetapi ini agak sedikit melebar sedikit, kaitannya dengan perkembangan itu tetap yang fisiknya itu tetap anak 20, tapi untuk perlakuan ya bagaimana ngajak bicara dan sebagainya itu seperti anak umur 10 tahun. Dari hasil tes. Lalu kemudian ketika ada masalah apa, ya itu sesuai dengan hasil tesnya juga. Ya kembali ke tadi. Lalu kapan harus dites? Nah ini contoh ini. Ketika semakin berat masalah yang dihadapi, semakin dibutuhkan info tambahan. Nah, ini contohnya Medinazin gitu, yang bilang mengalami bipolar itu. Keluarganya juga bilang, bener nggak? Mungkin kita nggak hanya observasi wawancara ya, tapi proyektif. Ya. Jangan sampai lalu termakan media, ya, karena media itu juga katakanlah media kan kita tidak tahu kebenarannya bagaimana, karena bisa jadi hanya demi berita dan sebagainya kan bisa jadi loh ya. Itu lalu kemudian entah dilebihkan, entah dikurangkan. Tapi kalau memang benar-benar ingin tahu, ya harus kita wawancara, observasi, dan juga ada tes psikologi proyeksi. Sehingga tahu Medinazin itu bipolar atau tidak. Kalau yang klien akan dimasukkan RCC jelas ya ketika diduga mengalami gangguan jiwa, yaitu perlu dites. Karena kalau tidak nanti salah, enggak gangguan jiwa kok dimasukkan RSC itu kan nanti ya akan ngamuk-ngamuk dengan sendirinya ya. Maksudnya ngamuk-ngamuk yang jelas itu kan. Malah menggugat nanti. Mengaku kira apa kok gitu kan. Maka harus dites benar atau enggak. Lalu keputusan pengadilan ya. Contoh kasusnya Ida atau ini Johnny Depp ya dengan istrinya ya, dengan pengadilan. Ya, kemarin makanya sampai ada psikolog ya, kalau mengikuti. Lalu ada data yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain selain dites. Ya, kaitannya mungkin kalau orang trauma mengalami suatu kekerasan dan sebagainya, ya mungkin tidak mau bicara, ya kita nggak bisa kalau misalkan harus memaksa wawancara. Maka mungkin bisa diobservasi saja atau mungkin ditambah dengan tes. Ya ini tadi ya kaitannya dengan tidak bisa diobservasi atau tidak kelihatan gangguan tapi sehat. Nah, ya kita era masalah dia sehat-sehat saja, baik-baik saja, tapi orang nyambung gitu kan. Ada dugaan. Ya. Nggak kelihatan dia mungkin gangguan yang lain. Nah itu tadi inteligensi. Mau diwawancara kan nggak nyambung. Ya. Wah jangan-jangan ini kalau kaitannya gangguan jiwa sebelum enggak masalah dari matanya juga enggak. Jadi observasi enggak masalah. Ini ada hal yang lain. Maka kita bisa tes on proyeksi. Ini kapan harus dites? Ya kan gitu. Kata kuncinya ya di sini. Intinya kata kuncinya ini yang bisa kita lakukan dan ini yang menjadi PR kita yaitu harus sering-sering latihan. Kalau misalkan kita ini kan tidak boleh tes ya, kalau mengenal boleh. Nanti banyak-banyak bertanya saja. Tapi yang penting utamanya di sini. Observasi wawancara itu diperkuat. Karena ini dasar juga untuk ketika kita mau melakukan tes psikologi. Itu kaitannya dengan tes. Ya, skill itu harus kemarin ya kita harus berkuat ya wawancara.
kemampuan mendengarkan dan bertanya. Mendengarkan itu tidak hanya kita mendengarkan secara suara ya saat wawancara, tapi mendengarkan itu termasuk bagaimana kita bisa mampu membangun persepsi yang sama, ada parafrase. Ya kira-kira mendengarkan itu ada simpati dan empati. Nah, maka kita harus membangun raport yang hubungan yang baik. Kalau enggak, blok. Ya, ditanya, jawabnya enggak mau, enggak tahu. Nah, pendek susah kita. Enggak bisa mendapatkan jawaban yang utuh. Ya, terutama kalau kita mau keterampilan ya kaitannya dengan bagaimana kontak mata kita, bahasa tubuh kita, vokal, suara, ya cara bertanya itu juga dengan yang baik, ya, yang enak yang buat orang nyaman. Lalu keterampilan observasi, ya itu pengamatan yang menyeluruh, ya seksama, ya dan menggambarkan, ya bukan asumsi. Ini yang harus kita pelajari berkali-kali, ya. Bahkan sampai lulus, bahkan saya pun juga masih harus mengasah keterampilan ini. Karena siapa tahu saya juga busuk misalnya. Ya kemampuan mendengarkan berkurang, pengennya lalu judgement dan sebagainya karena sudah terbiasa ya. Lalu mendengarkannya kurang. Jangan. Ya ini harus terus kita asah. Bahkan sampai kita mungkin tua lanjut ya selama kita aktif ya kita harus selalu siap di sini. Ya wawancara observasi. Kalau tes intinya ya terlatih kaitannya dengan administrasi dan analisis ya. Mungkin kalau misalkan membantu atau magang di suatu biro yaitu kita benar-benar latihan bagaimana melakukan administrasi atau membantu untuk scoring dan sebagainya supaya besok kalau memang benar-benar pengen jadi psikolog lalu kemudian menjadi terlatih dan bisa melakukan analisis dengan tepat. Itu keterampilan yang perlu kita kita tingkatkan. Nah, ini contoh kaitannya dengan observasi dan pengamatan. Ini kasus selingkuh ini ya. Saya dari membaca dari kasus selingkuh. Ini contoh dari observasi ya. Bagaimana Gunar itu ingat istrinya membeli sebotol sabun cair sebelum si Gunar itu pergi. Dan Gunar juga ingat kebiasaan istrinya. Nah, ini fungsi observasi di sini, pengamatan. Jadi kita tahu ya kebiasaan dan sebagainya. Terus ini ketika pulang loh, ini botol kok masih ya. Jadi botol terakhir dia tahu, benar-benar tahu. Nah, lalu kemudian ada dugaan. Ya, ini dugaan kemungkinan ini. Ya, bisa dibaca. Nah, ini kasusnya. Ini contoh manfaat dari observasi. Contoh yang lain, ya ini kaitannya dengan observasi. Ya ini observasi yang mungkin yang ringan, maksudnya ini juga katakanlah ringan ya, tambahan gitu kan. Adalah ketika mengajak anak untuk uji coba perjalanan panjang ya, usia mungkin baru 9-10 bulan. Coba dulu dalam kota, durasi 2 jam ya, naik mobil lah. Ya, naik mobil, naik motor kan mungkin beda lagi. Naik mobil 2 jam. Apakah dia tidur selama 2 jam itu? Apakah rewel atau keadaannya biasa? Oke, 2 jam. Bedanya nomor 1 dan nomor 2 kan begini. Sama-sama 2 jam, ya, durasinya 2 jam. Tetapi perbedaannya adalah yang satu itu kita secara psikologis, oh ini masih dalam kota. Kalaupun ada apa-apa, misalkan anak rewel dan sebagainya, masih dekat rumah. Tapi kalau sudah masuk tol Semarang PP Solo 3 ini, kalau ada apa-apa kan beda penanganannya. Nah, observasi tes katakanlah itu juga termasuk uji coba di sini. Cek. Ya, sama. Setelah ini oke, coba sekarang perjalanan jauh. Lalu kemudian apa yang bisa kita cermati? Ya, selain tidurnya, selain berapa lama, ya mungkin tingkat kerewelannya itu bagaimana, apa yang dilakukan kalau dia bangun, kalau rewel itu apa yang bisa kita lakukan. Itu contoh ya, contoh sederhana ya, besok kaitannya dengan observasi dan tes ya. Coba kalau wawancara kan kita harus tanya kan. Oke. Sampai sini. Apakah ada pertanyaan?
Pak, izin bertanya. Oke. Tadi kan dikatakan tes psikologi itu dapat dilakukan jika tidak ada cara apa? Dari cara lain. Nah, iya Pak. Dan dilakukannya itu hanya observasi dan tes psikologi. Jika sudah dilakukan tes psikologi itu terhadap kayak pasien trauma, setelah selesai observasi dan tes psikologi, ternyata pasien itu mampu diwawancara mampu diwawancara. Nah, itu harus diwawancara atau dibiarkan saja hanya melihat hasil observasi dan tes psikologinya, Pak? Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi gini, misalkan itu kan trauma kan tidak mau bicara. Tidak mau bicara itu, misalkan bisa jadi, kan banyak kemungkinan. Yang wawancara itu ternyata adalah sosok yang ditakuti. Nah, itu. Dan nggak ada orang gitu kan, adanya cuma saya misalkan, saya ditakuti gitu kan. Maka kita bisa pakai tes psikologi itu. Nah, dan mungkin yang ngetes bukan saya ya, mungkin bisa coba karena yang ngetes mungkin orang yang lain, gitu kan? Karena yang misalnya yang terlatih wawancara saya atau mungkin teman yang lain. Jadi kalau dalam kasus ini biasanya kita tidak bekerja sendiri kalau dalam kasus klinis. Ya, ketika lalu kemudian ternyata bicara wawancara, lalu kemudian pakai tes. Di tes itu dia bisa bicara. Ya, tes proyeksi itu kan tes proyeksi itu beda dengan tes inteligensi ya. Kalau tes inteligensi itu kan hanya mungkin nulis, mengerjakan dan sebagainya menjawab. Tapi kalau tes proyeksi, ini contohnya TAT, itu kita disuruh cerita. Di sini kita disuruh cerita. Mau nggak mau kan cerita. Karena dengan melihat gambar itu mungkin prosesnya itu lalu kemudian jadi teringat kembali. Nah, keunggulannya kalau tes proyeksi ini adalah ini juga bisa menjadi salah satu katakanlah sifatnya terapeutik itu sifatnya ada katarsis gitu. Ketika sudah cerita dan sebagainya kan coba lihat gambar ini. Apa yang terjadi? Itu kan kayak proses katarsis cerita banyak itu. Nah, kalau itu dirasa cukup, kalau tesnya tepat ya dengan TAT ya tentu tidak harus pakai wawancara. Nanti kita cross check, kita konfirmasi, tapi dari hasil tes itu sudah cukup. Tapi kalau misalkan kok masih ada yang ini ganjel kok ini seperti ini dan observasi beda ya kita bisa tadi ketika dibilang oh ternyata dia bisa diwawancara, oke lah kita lakukan wawancara. Tapi tentu kita harus perhatikan juga ketika dia mati bahwa ternyata yang wawancara saya dia nggak mau ya wawancara orang yang lain. Yang mungkin misalkan dia korbannya perempuan atau anak kecil ya kalau anak kecil mungkin kan ya masa tanya anaknya mungkin enggak kan keahliannya agak susah mungkin mungkin yang lebih halus pendekatannya biasanya ibu-ibu yang bisa mendekati untuk bertanya pelan-pelan gitu kan itu seperti itu. Oh iya, jadi tergantung hasil tes psikologinya. Jika masih ada yang mengganjal, boleh diwawancara jika bisa. Kalau sudah cukup ya nggak usah wawancara, nggak apa-apa ya Pak? Ya bisa, boleh. Soalnya kalau misalkan ini ya, kalau dalam artian itu sesuai dengan kebutuhan. Ya kata kuncinya adalah sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang cukup dan sudah menjadi gambaran keseluruhan, kira-kira sudah tahu, maka kapan kita harus tahu ya mungkin harus banyak latihan. Observasi ya mungkin wawancaranya kan wawancara juga tidak hanya pada subjeknya, kita bisa wawancara pada orang sekitarnya. Ya kalau istilah TPS itu informan. Ya. Kalau klinis itu signifikan other, orang yang kira-kira di sekitarnya yang dekat dengannya, yang benar-benar sama dia. Jadi wawancara di sini juga tidak harus pada subjeknya, tapi kita bisa pada wawancara pada orang di sekitarnya. Kalau kita memang benar-benar butuh ya tambahan, bukan tambahan ya, benar-benar butuh gambaran maksudnya supaya semakin jelas ini masalahnya apa toh, traumanya tentang apa dan bagaimana. Tadi misalnya saya ngetes anak itu kok sama kotak ini nggak mau mesti nangis dan sebagainya, bingung toh ya itu kan kita harus tanya pada orangnya kan kita kalau
tanya sama anaknya nggak bisa. Karena anaknya belum bisa bicara, tahunya dia nangis, gitu kan. Maka kita harus tes. Nah, contoh itu juga. Orang biasanya observasi, lalu dites. Tapi ketika ini ya, butuh ini ya kita tanya ke orang di sekitarnya. Ketika itu lalu kemudian menjadi ganjalan, kemudian maka proses klinis itu kan kita harus terus-menerus banyak bertanya. Maksudnya banyak bertanya itu tidak hanya oh iya selesai itu kan. Tapi ketika benar-benar harus didapatkan data-data yang benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Gitu. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Tiara. Ada yang lainnya? Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Ya, ini saya stop share, saya cukupkan sekian. Yakin nggak ada yang tanya nih sebelum saya stop share nih? Mbak Tiara. Oke, ya kalau nggak ada. Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, ini saya stop ya, lalu saya end ya. Terima kasih untuk kehadirannya di kuliah. Kita jumpa lagi Senin depan. Ini saya end ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Kak. Terima kasih, Pak. Oke.